Fakta 730. Cinta bisa menyebabkan efek melayang. Karena cinta itu C-nya candu. Welcome back to 730 Podcast. Siapakah itu yang tadi membacakan faktanya Lena Itu 730? adalah bintang tamu. Ini mah bintang, ini mah Pak. Ini mah bintang besar. Bintang besar. Kejora. Bintang Sagittarius. Di episode kali ini juga Edwin masih belum bisa bersama, Gabung, belum ya. bisa gabung karena masih terjebak di Tel Aviv. Tel Aviv. Wajib militer. Wajib militer. Iya, wajib militer. Dia tidak bisa keluar karena pemerintahnya melarang warganya untuk keluar. Oh, berarti dia yang kabur ke Prancis. Iya. Kalau di yang di Bari membawa bendera. bendera. Anjing ultras. Ini ultras Israel ya. Iya. Tapi pendengar nih nggak tahu nih saya bicara dengan siapa. Saya sih di Bansel dikenalnya dengan nama Holis ya. Pakai H nggak pakai K ya. Anjir, karena kalau pakai K Kalau pakai H, benar pakai H. tong tepok-tepok goblok siap. sih teh. Elek naon ditagih pinjem duit, tepok-tepok ping-ping. Lah ini kan biar vibe-nya disangkanya di alam liar gitu. Welcome Papa Olis. Yo, selamat malam. Malam pagi. Ya, tergantung orang mendengerinnya. Iya kan. Beda-beda ya. Pokoknya Mas, selamat mendengar. Selamat mendengar para Pokoknya nama pendengar. podcast 730 mah didengekeuna 5 waktu. Acing, sia sholat. Marukan kumaha, Bro. Iya bahaya ya. Itu bahaya nu ngomong salat kan maneh aing ngomongna 5 waktu doang. Itu soalnya pendirian orang gampang goyah, Bro. Waktu pertama kira-kira apa? Waktu pertama non sholat. Bukan, maksudnya kan didengar 5 waktu. Waktu pertama kira-kira pas apa? Namanya waktu pertamanya pas sarapan. Pas sarapan bisa 7.30. 7.30. Sarapan. Sarapan. Yang kedua 7.30 pas Pas siap-siap pergi ke kebun. pergi ke Aduh, kemarin aja dari podcast. Bisi petani. Tengah ramai petani Ciwidey, Bray. Petani mah nu indit 730 goblok, inditna rata-rata enggeus adan subuh. Anjing mah petani indit 730. Aya petani kopi, Pak. Eueuh indit teh nyubuh. Anjing kalihanana oge petani mah. Sete. Udah kasih udah. Tapi ini Bapak Olis adalah salah satu orang paling tua di negara Indonesia. Berarti beda 1 tahun dengan Soeharto lah. Iya. Kalau nggak salah mah sempat masih akrab sama Ki Haji Dewantara kan? Enggak, salah sama ini Otto Iskandar. Mana iya kan lahir di era kolonial Portugal. Goblok jauh pisan. Portugis. Ya ada sebenarnya lurah aing teh saja kamar itu Pangeran Cornel aja. Sarap. Tapi kita emang kedatangan salah satu bintang tamu buat serapin Edwin. Biasa Edwin lagi lagi ada acara, Ya. jadi nggak bisa hadir di podcast teman-teman. Pokoknya kalau misalkan Edwin yang nggak ada, podcast tetap jalan. Kalau yang nggak ada, podcast tetap jalan. Kalau Ismadi yang nggak ada, podcast berhenti anjing. Karena Semua studio alat komputer yang ada di sini milik dia. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. sangat penting posisi Bang Isya sebagai donatur sekaligus penyedia peralatan. Betul. Lamun ibaratina sepak bola mah si Isteh gawang. Goblok mah. Sih menunggu gawang mau jadi bola sepak bola. Bisa aja bisa sepatu. Tapi kan tetap gawang gitu Gawang tetap gawang. Ngomongin bola orang tergalau, Leng. Nah, Ini juga berkaitan dengan cinta. anjing berkaitan dengan cinta. Sepak bola dan cinta. Ngomong naon jual cinta. Cinta dan sepak bola itu teh hal yang nggak bisa dipisahkan bagi orang. Oke, di hari ini emang ada berita apa soal bola? Aing menunggu kedatangan pemain asing Persib. Nah, di hari ini tuh kebetulan pemain Persib yang baru di announce di Instagram itu cuman Sadil. Sadil Ramdhani. Tapi ini masalahnya Sadil. podcast ini tayang saat announcement pemain Persib sudah semua, Pak. Iya. Bener-bener. Anggap aja orang skip. Anggap mana yang sapal gitu. Siapa? Wah. Bagus Hebat banget sekali. pemain terbaik. Pemain baru itu bagus sekali. Bagus. Saya optimis Bojan Hodak triple apa enggak? Champion. Triple champion itu. Oke, ya.
Ya pasti pemain-pemain baru ini yang didatangkan Bojan itu pasti Apalagi menarik kipernya. ya. Apalagi kipernya. Wah, pasti bagus itu. Strikernya juga Wah, duetnya bagus banget. bagus banget itu. Optimis lah. Optimis itu. Optimis. Keren banget itu nama-nama besar itu semuanya. Ingat sih ya tayang nanti sanggeus announce pemain Persib Ya. Sanggeus juara Piala Presiden. Setelah juara presiden. betul. Tapi tebak-tebakan lah juara presiden. Iya kan tekna saacan Piala Presiden. Yoi. Tapi di posna sanggeus Piala Presiden. Oh iya gitu. Iya. Emang kapan sih? iya. Piala Presiden tuh Juli. Ini kan Juli minggu ketiga. Iya, ini posting sekitar Agustus lah kayaknya. Iya. Agustus tahun depan. Jauh ting goblok. Bisa ya Presiden Zimbabwe aja. Tapi seperti tadi di spill dikit oleh Pak Holis, di minggu ketiga setiap bulannya 7.30 podcast itu temanya pasti ngobrolin masalah cinta. Karena cinta itu C-nya candu. Wah, itu tepat keras ya. Nah, Ngobrolin masalah cinta, kita bahas apa Is sekarang Is? Ada pembahasan menarik di belakangan ini ya. Iya. Kita main Married is Scary. Anjir. Apalagi sekarang banyak sekali paradigma di masyarakat kalau married is scary karena banyak selebgram atau selebriti yang cerai, yang gugur hubungan rumah tangganya di tengah jalan, ada yang selingkuh, ada yang tiba-tiba jadi mau kondo misalnya. Gitu. Jadi membuat paradigma married is scary. Holis kan adalah orang yang sudah married. betul. Menurut Holis, married is scary? Oh tidak, jelas tidak. Karena ketakutan itu sendiri muncul dari pikiran-pikiran kita yang sebelumnya melihat hal-hal itu yang terjadi. Iya karena we pamajikan siang ngadengikeun podcast nah. Gitu. Anjing. Siapa istri namanya? Ada. Lika namanya. Namanya Lika. Halo Lika kalau ngedengerin. Iya. Mualah perawat waktu ngadengin podcast lah. Iya, pasti ngadengikeun soalnya di posting kayak kemana? Anjing kena. Pamajikan mana kan neteli bangsat. Bisa balikan deh itu. Tapi benar, karena Is udah menikah. Iya. Orang pun udah menikah. Jadi bagi kita tuh married is not scary. Karena yang scary is married. Scary is married. Iya. Scary is married. Scary is married. Menikah itu tidak menakutkan. Iya. Yang menakutkan itu menikah. Pakai capsule ya tuh gitu mah. Oke. Jadi menurut artikel yang saya baca ini tidak valid. Bukan tidak valid, maksudnya tidak ilmiah. Iya betul. Oh tidak. Cuma pop artikel. Jadi katanya banyak orang yang takut nikah itu karena takut hilang kebebasan, Pak. Karena ngerasa gitu tuh. Ya itu mah betul. Betul kebebasannya apa betul takutnya? Takut hilang kebebasan itu betul. Oke. Karena menurut saya pernikahan itu ya umumnya pernikahan itu adalah berkomitmen Pak. Berkomitmen. Dan itu tanggung jawab ya. Jelas tanggung jawab. Gitu. Makanya kalau yang bertanggung jawab pasti dia udah gak mikirin lagi kebebasannya karena itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Betul. Karena menurut saya sih kebebasan. Jadi pola kebebasan antara pas kita bujangan sama sudah menikah itu bukan pola kebebasan. Maksud kebebasan itu beda Pak. Jujur waktu saya bujangan yang maksud saya kebebasan itu adalah ya bebas sebebas-bebasnya. Seks bebas. Oh enggak anjing. Bayar atuh. Mana ngomong bebas sebebas-bebasnya. Bebas pajak, bebas bayar Hutang. Bebas keluar malam gitu. Maksudnya bebas main, bebas narkoba. Betul. Berarti mana padahal make. Kan bebas. Kan bebas. Berarti Tidak. Benar. Beda itu. Coba dicerna. Kenapa tadi orang ngomong seks bebas, Anda ngeklaim tidak? Oh, tidak, karena saya tidak sempat. Tidak sempat. Berarti Anda emang Papang lebat bayu. Itu betul. Goblok. Tapi Pak Alis, menurut orang takut kehilangan kebebasan itu kehilangan kebebasan tuh bukan jadi hal yang menakutkan kalau menikah. Karena emang prioritasnya kan beda aja. Namun Iya. Mungkin yang takut kehilangan kebebasan mungkin dia tidak siap untuk bertanggung jawab barangkali kan. berkomitmen. Ya, makanya Itu belum dewasa tandanya dong kalau begitu. bilang kan kebebasan yang sudah menikah itu beda maknanya dengan kebebasan sebelum kita menikah gitu. Karena komitmen dan juga karena prioritasnya beda. Komodil nggak semoga budaknya. Oh, itu mah Udah ada lagi. Udah. Iya. Maksudnya itu kan ya kalau tanggung jawabnya
nambah itu kan udah nggak akan fun lagi. Itu mah di setiap kegiatan juga begitu kebanyakan. Maksudnya dengan tanggung jawab yang besar itu yang semua fun atuh. Tanya Ariel mah ngomong gitu dah mana lagi. Iya betul. Walaupun bermusik Ya, heavy, iya. tapi ketika diikat kontrak, anjing stres. Iya betul. Semua fun nih. Itu mah wajar aja. Ya, betul. Kayak gini aja, podcast ini adalah hobi. Hobi. Bagi orang dan si Is dan si Edwin. Hobi. Tapi kalau podcast ini udah menjadi ladang penghasilan, udah ada beda tuh feelnya. Suatu saat ada kontraknya kan? Iya, misalkan anjing noise tiba-tiba ini 730 podcast bagus nih anjing pembahasannya. Dan pasti- Jorogan misalkan anjing. Tiba-tiba ayah Ananda Omes datang ke studio anjing. Saya kontrak kamu 100 episode anjing misalkan gitu. Dengan nilai 200 miliar. Wah, anjing. Itu kan kemana pasti pusing ya. Tapi feelnya jadi beda. Ya, Jadi pasti- beda. Pasti bubar lah situ. Oh, enggak mungkin. Maksudnya tapi Walah tuh anjing. Ku duit mah moal bubar, Bro. oh, justru semakin erat. Jadi sih, anjing situ mah gede penghasilannya, aing pindangan sakieu cenah. Padahal orang modal mic cek sih, misalnya. Iya. Wah, tuh kan kayak si duit eta jadi studio. Jadi studio lebih halus deh. Jadi nanti orang bisa digantikan. Tak eta. Saat hobi itu hanya menjadi hobi, itu akan Menyenangkan. sangat menyenangkan. Menyenangkan. Karena bebas. Karena bebas. Tapi kalau hobi itu sudah menjadi orientasinya penghasilan, Tanggung jawab. jadi Susah. tanggung jawab, jadi susah. Semua orang yang berangkat berawalan dari hobi pasti ngerasa hal itu. Iya. Berarti bullshit ya kata-kata yang bilang hobi yang enak itu adalah hobi yang menghasilkan. Fuck. Anjing. Dia ngomong gitu karena Dia belum menghasilkan. dari Betul, hobi itu. anjing. Kalau udah menghasilkan dan udah ada tanggung jawab lebih, Iya. pasti ada pressure. Ada Pressure, pressure. betul. Iya. Mana ya pressure pasti aya tanggung Tanggung jawab. jawab. Betul. Karena hobi mah kan ngalakukeunna sakadai kurang. Ya, Bener tuh. bebas waktu bebas. Sarua jeung menikah gitu. Saat orang berkomitmen untuk menikah, Nah, tidak akan sebebas saat orang single. Betul sekali. Mungkin yang takut nikah itu sama dengan dia takut atau takut kebebasan itu adalah yang belum siap bertanggung jawab lah. Nah, intinya itu Menurut sih itu sih. Kalau belum siap bertanggung jawab sih memang itu scary sih. Kalau udah siap bertanggung jawab sih bakal scary, Pak. Komode lamun misalkan tiba-tiba hamil di heula calonna wah aja kan itu dipaksa untuk tanggung jawab itu. Nikah ke pernikahan. Baru masuk ke pengadilan ini. Aduh, biaya deui. Aduh, belum lagi diomonginnya. Ya, belum dinyanyiin ke tetangga. Tapi tanpa menjudge orang yang hamil di luar nikahnya. Rata-rata teman orang yang kondisinya hamil di luar nikah, hubungan pernikahannya juga kurang bagus. Karena ya itu mereka belum siap untuk Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Dipaksa jadinya jatuhnya. Gitu. Dan kenapa marriage is scary sekali lagi, yang satu lagi ada karena lihat orang banyak yang gagal, Pak. Nah. Itu normal menurut orang. Betul. Menurut orang normal. Ketika Mane datang ke sebuah coffee shop, terus semua orang bilang kopinya nggak enak, Mane jadi sama takut dong. Ya. Iya dong, iya sama gitu. Karena Itu efek naon gitu tuh. ya memang Placebo. karena kegagalan pernikahan mah menurut orang ya banyak diposting, Pak, daripada yang berhasil jarang posting. Ya karena hubungan pernikahan yang bahagia tidak mau di orang tahu rata-rata. Ya maksudnya gak punya waktu buat ngasih tahu, Iya. Pak. Kita Ya karena saking saking bahagia. sibuk menikmati momen bahagianya Iya. gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang couple goal di Instagram atau Belum di tentu. sosmed, saya jadi skeptis gitu, Pak. Skeptis. Belum tentu. Mungkin mereka hanya flexing aja. Bisa. Contoh, Eh. ada mantan gubernur nih. Aduh. Dia suka flexing nih. Waduh. Gitu. Ya udah itu contohnya. Itu contohnya itu. Ya dilan-dilanan di jalan. Dilan-dilanan. Ternyata Main malah- oke di film Milan. Iya, Main oke. malah jadi Jadi guru. nota merah perkawinan. Ya itu karena banyak yang gagal, Pak. Banyak yang gagal. Karena menikmati pernikahan itu tidak harus dengan orang banyak tahu. Gitu. Betul. Jika Mane sering nggak memposting kemesraan Mane di platform sosial media Mane? Enggak, Pak. Jarang banget. Ya, Itu jarang. kalau kita pergi aja. Langka lah. Langka. Kalau kemesraan orang dan anak itu orang sering, tapi Nah, kalau kemesraan Karena mana bangga aja tuh nanya. Membanggakan anak. kalau kemesraan dengan istri itu langka malahan. Dan mungkin mana merasa cringe sih, maksudnya gimana, bukan cringe apa ya, kayak ya nggak perlu lah gitu, ini ya kayak gini-gini mah nggak perlu banyak orang tahu Ya, lah gitu. karena orang juga udah berpikir ya wajar romantisnya udah nikah, Iya. nggak akan dinotis lebih gitu. Iya, beda kalau yang
yang sedang saling menyalahkan pasti diposting semua orang pengen dia didukung Ya. kan dia pengen mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Betul. Validasi Makanya diposting, makanya postingannya banyak dan makanya banyak yang naik dan itu memang menyeramkan kalau belum pernah. Model orangnya lamun misalkan sedang quality time lah ya. Quality time aja pamajikan boro-boro inget posting di sosial media gitu. Kadang buka HP oge orang henteu gitu. Karena jika orang menikmati waktu orang bersama istri orang ini yang cuman sebentar kita bisa quality time Ya, betul. Karena orang kerja, dia kerja gitu. Iya makanya contoh-contoh banyak yang buruk dan kebanyakan yang buruk itu gara-gara salah pilih pasangan karena buru-buru Pak. Mungkin contohnya adalah yang tadi Mane bilang yang hamil di luar nikah itu kan buru-buru ya. Iya. Hanya karena ngewenya enak bukan berarti bisa jadi pasangan. Iya betul. Ini mulai bilang Baik sih aku mau kontol memek gitu. Aman sih sebenarnya. Aman. orang Tidak apa-apa. majelis orang ngadamu Eksplisit di sini Mas. Siapa yang dengernya? majelis taklim. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa saat orang bilang memek itu adalah kata-kata kotor tapi ngomong vagina bukan kata-kata kotor. Ya, Padahal itu adalah satu objek yang sama. Iya, dan ini yang ngomongnya adalah kaleng ya. Iya nggak apa-apa. Kaleng. Jadi holisme ngomongnya yang baik-baik. Baik-baik ya holis saya tadi ngomongnya. Kayak mana yang bilang bahasa kedokterannya kelamin pria itu apa? Penis. Tapi saat orang ngomong kontol kenapa jadi Kalau orang sih Jorok. lebih general urinal aja. Hah? Urin aja gitu. urin mah air atuh. Alat air pengeluaran. Urinal. Air seni bangsat itu mah. Ya, orang masih bingung juga sih kenapa itu namanya seni tapi oke lah. Ya Iya. udah. Karena Sip, itu sip, sip. pas ngocokeunna mana butuh seni tingkat tinggi, Pak. Anjir. Semua orang bisa kalau gitu. Berseni benar. Terus isunya itu adalah tadi salah pilih pasangan, terus ada gak paham cara komunikasi yang sehat Pak. Ini susah banget komunikasi memang, makanya ada kuliahnya. Ya. Kriteria mana untuk menentukan dia istri saya selain dari episode yang kemarin-kemarin kita Yang bahas kontroversial kamu itu. harus sayang dulu Baru baru dinikahin gara-gara itu kan rumah tangga saya mau hancur itu. Cuma tak perlu jujur tuh Iya. Tapi emang gitu ayahnya sih, nya kumaha deui nya. Iya betul. Logis juga argumentasinya. Mana untuk menentukan pasangan ini atau pasangan mana gitu layak untuk dinikahi, bukan karena sayang ya, di luar etannya, di luar mana sayang atau ente, tapi dia tuh kayak orang dia layak Oke. dinikahi. Menurut orang karena istri orang itu punya kemampuan memilah kebenaran. Misalkan argumen orang benar, argumen saya salah, saya bisa menerima itu. Dan mengamininya, maksudnya dengan lain-lainnya gitu. Orang merasa itu bentuk kedewasaan gitu. Argumentatif berarti istri mananya. Misalkan isu orang berargumen dan orang merasa saya benar, ya orang juga melakukan yang sama gitu. Nah, itu orang merasa di situ, oh itu udah layak. Komunikasi berarti. Komunikatif. Lamun mana? Orang sih yakin doang sih. Yakin. Yakin. Hati-hati banget ya Pak Oli sini ngomongnya. Enggak, kayak gini aja. Lu percaya bumi bulat atau datar nggak? Percaya bumi. Orang nggak peduli sebenarnya mau Ya, bumi kalau atau suruh gimana. milih. Ya bulan. Bulat. Percaya kan? Percaya. Perlu dibuktikan nggak? Perlu. Perlu. Karena mana nggak tahu kalau bumi itu bulat Tapi sebelum udah buktinya. udah Tapi bersatu. tetap ini sebenarnya tetap perlu jangan orang Pak. Ya. Kita kan nggak ngaruh ke hidup aing gitu. Tapi kan yakin ya bahwa rek bumi datar, rek bumi bulat, orang yakin orang hidup di bumi gitu. Yakin aja. Nah itu cinta. Filosofis pisan anjing. Aing paling teresep nanya jelema teh ngomong teh aing cinta dia tanpa syarat. Orang tuh ngomong tanpa syarat, cuman Ya itu kayak yakin doang gitu. Apa yang membuat mana yakin? Kan mana yakin mah membuat saya jadi pasangan, tapi menikah mah adalah tindakan logis Pak. ya. Jika gila, Lis, mana kan saat menikah teh mungkin ada kriteria khusus pasangannya yang bisa A, B, C, D atau yang bisa melakukan jika tadi si Mungkin punya kriteria yang konkret gitu. Konkret imah si contohnya. dan lamun misalkan ayeuna maneh ngan seukur yakin ku aing ditawaran di Jahielo daek teu maneh Aing pas tapal, harita aing tapal di jaya lo. Aing tapal untuk Aing tapal. Aing untuk Win pentol paling ya we, anu hal sederhana tapi penting bagi orangnya istri orang itu menyenangkan. menyenangkan semenyenangkan itu istri maneh Meskipun si eta erek ngambek erek
suka duka gitunya bagi orang menyenangkan. Contoh Aduh susah disebutkeun mah euy. hal nu cuk mana anjing aing menyenangkan banget nih punya dia gitu kayak. Oke, kita nggak ambil sisi baik nanya, sisi anu jengkel nanya. Ketika orang beres-beres rumah, kabeh yang beres rumah tadi gitu ya, beres-beres rumah, geus beres, harapan orang naon? Dipujinya. Tapi si aing kakak, ini lah kekeset tuh dipoe, padahal cuma kekeset. Mengkritik hal-hal anu anjing. Tapi bagaimana itu menyenangkan? Tapi ya itu menyenangkan bahwa dia aware dengan kerjaan orang, dan dari situ kan terlihat bahwa dia tuh menilai bahwa oh iya beres, oh ternyata iya gitu. Oke, kieu beun Kang maksudna. Mana setuju teu bakal lamun menikah itu harus dewasa dulu. Dewasanya dari segi apa Ya nih? terserah mana sih. Mana dewasa Dewasa naon? Dewasa itu kayak Dewasa gimana? orang ya preferensi dewasa itu, jadi kita udah bisa mengontrol diri sendiri dengan apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita lakukan. Nah, Anjing, itu- terima kasih Bapak Profesor. Nah itu kan tidinya heula, berarti kan harus dewasa dulu ya. Ya. Nah, menurut mana yang mana dilihat dari istri mana ini waktu itu sebelum nikah itu, mana tahu dia udah dewasa tuh dari mana? Dia itu kebetulan anak pertama dan ngambil banyak peran di dalam keluarganya. Jadi udah bisa memanage keluarga-keluarga yang lain kayak gitu. Jadi mana melihat dia layak dinikahi itu gara-gara dewasa itu kan? Ya. Dan itu salah satu contohnya kan kita bareng makaleng. Itu. Tanpa kita melihat kadar Sayang kita, ya. ideal secara visual atau misalkan rasa sayangnya. Kalau kapanpun kita ngejar idealisme kita, gak akan dapat Pak. Orang ngejar, Gak akan. Orang tapi dapat. Ya, pamajikan main untuk. start. Pamajikan aing leuwih kajikan nu maneh yakin. Tapi orang emang lamun orang kriteria nu di luar visual dan juga itu ya. Pamajikan orang tuh adalah orang yang paling orang jeung manehna sama-sama punya trust yang gede gitu. Jadi tidak pernah ada curiga apapun di kehidupan orang jeung manehna. Oke. Orang can pernah berantem gara-gara hal cemburu, Pak. Baik manehna ka urang atau urang ka manehna, karena kita sama-sama percaya aja kalau dia nggak akan ngelakuin apapun, urang pun nggak akan ngelakuin apapun gitu yang mengecewakan kepercayaannya dia. Oke, kalau orang sih lebih ke orang pede, kalau orang percaya, maksudnya orang percaya diri kalau orang menghormati diri orang dengan tidak berselingkuh, begitu. Iya betul. Orang menghormati diri orang dan orang meyakinkan itu ke istri orang bahwa orang bakal gitu. Terserah mana sih gak kumaha, eta lain urusan orang kan, gitu kan. Tapi maneh berarti sangat berkomitmen dan tidak mau berselingkuh kan? Betul, karena itu menodai harga diri orang. Lamun urang mah karena trauma. Orang mah karena pride, orang samurai. Urang Nah, orangnya itu baru gue cina. Jual samurai. Samurai kan artinya honor aja. Orang mah kan ngerasana orang punya trauma soal itu, Pak. Oke. Dan saya tahu hal itu tuh nggak enak. Oke. Jadi orang nggak akan mengkhianatin itu. Isu lainnya adalah nggak ngerti diri sendiri tapi maksa pasangan ngerti. Egois. Itu Oh, itu Pak star syndrome itu Pak. itu star syndrome. Tapi egois mah menurut orangnya setiap orang punya egois masing-masing. Tapi maksa pasangan mengerti. Iya. Itu berarti kadarna lebih gede kan si egoisme manehna gitu. pengen dimengerti banyak orang gitu. Anjing sia saha anjing Napoleon anjing. Gitu eta kan enggak boleh. Bonaparte, Bonaparte kan otoriter. Mungkin karena mikirnya mana pasangan orang, mana kudu ngerti orang gitu kan. Benar. patriarki. Padahal belum tentu seperti itu kan. Ya balik lagi mana semengerti apa sih sampai pengen dimengerti gitu. Jadi Kadang orang teh lupanya kalau ingin dimengerti itu ngertiin dulu orang lain. betul. Ini ada, kalau kita tarik ke kisah zaman dulu ya, ada pernah dengar kisah Ramayana? Kela, saat karamaya nanya, aing ngobrol jeung si Olis juga ngobrol jeung narasumber profesor anjing. Anjing goblok. Ramayana teh iya Rahwana. tos serba. Anjing. Aduh. Ramayana. Wah jangan Kita aku. lagi di Ramayana. Bapak jangan aku Genji, Pak. Ramayana, Pak. Rama Sinta. Oh, alah. Hanuman. Epos buat Oh, aduh, epos orang cerita. tidak mengikuti lagi itu Mahabharatam. Beda. Oh, beda lagi. Beda Mahabharata. Sebelum Mahabharata. Ramayana. Aduh, tak apa lagi bener poin berarti. Iya Ramayana, iya Mahabharata, nah iya Matahari. Nah, dia tokma anjing. Eta Bon Cepot timeline-nya di mana tah? Cepot itu dia itu punakawan, jadi Extend. ekstran. Jadi namanya bumbu lah gitu. Tapi itu hanya ada di Indonesia. Indonesia. Cepot terus Arjuna itu apa? Mahabharata Pandawa. Pandawa. Berarti Ramayana adalah
era sebelum Pandawa dimulai. Jadi Ramayana itu Beda cerita apa beda timeline aja? beda Beda timeline. season atau beda multiverse. beda multi Beda timeline. beda timeline, beda verse, Beda verse itu. Oke. Jadi gak ketemu nih Nggak. Rahwana sama Arjuna. Nah gini, jauh. Iya kan karena beda Ya, verse. beda. Oke. Jadi dulu itu kan ada Rahwana ya. Rahwana itu kan musuhnya Ramayana. Rama, bukan Iya, Ramayana anjing. Ya kan, Ramayana mah Mungkin Yana adiknya. Ya, Kosmana. Oh iya, Ramayana. Ngobrol-ngobrol di Carrefour anjing Giant. Ya, kembali ke poin sebelumnya ini kan si Rahwana itu dia itu jatuh cinta sama istrinya Rama, cinta gitu kan. Oke. Akhirnya diculik. Tapi kan karena yang namanya cinta harus ada kesadaran. Sampai akhir hayatnya si Rahwana itu tidak berhasil menikahi Sinta gitu. Karena cintanya emang Karena udah cintanya cinta emang banget mau nih dan sama cinta Rama. banget sama Rama gitu. Dan di situ juga kan kalau kita pikir ya, Rahwana raja udah culik Sinta. Yang menjamah itu tinggal dipakai langsung gitu ya. Tapi tidak. Rahwana nggak mau karena dia punya janji kalau awena teu bogoh hendak naonna dipakai Iya. gitu. Jadi Di situ diculik pride sebenarnya. Pride. Harga diri. Harga diri. Harga diri, bro. Honor. Gitu. Ramayana. Rama ya ada. Mungkin Rama kan bapaknya, bukan bapak namanya. Bapak Sunda, Bapak Sunda. Nah, terus marriage is scary itu karena nikah butuh mental warrior, bukan cuma butterfly di perut gitu. Mungkin Apa tuh, maksudnya itu Aing? mikirnya bahwa nikah itu adalah puncak dari akhir cerita cinta, Pak. Jadi ketika nikah mah udah nggak ada lagi ceritanya, nggak gitu dong. Salah banget. Salah banget. Ya kan kalau gini, kalau mikirnya seperti itu udah salah dari awal. Karena nikah itu adalah awal dari pertarungan, hanya pertarungan. Mungkin lebih ke lain pertarungannya, namanya. Bagi orang nikah itu adalah next level kita dalam kehidupan. Dari Dalam mencintai, Pak. sebuah perjalanan Dalam kehidupan. Karena mencintai, Pak. Karena cuman bukan hal mencintai dan dicintainya aja kan menikah itu. Makanya kehidupan itu karena kayak saat maneh menikah pola hidup maneh berubah ya. Hal yang kumane dipikirkan juga pasti berubah, pola pikir berubah, kehidupan mana jadi berubah gitu. Jadi ada next level kehidupan. Ya, tapi iya pertarungannya salah sih karena pertarungan untuk tetap sabar, tetap jujur, tetap setia dan tetap berkembang, Pak. Susah Meski ada alasan untuk menyerah, kan tetap aja kita pertarungannya dengan diri sendiri. betul. Iya. Apakah setuju dengan statement ini? Setuju sih ya. Setuju karena ya itulah kenapa orang-orang mengucapin selamat kepada orang yang menikah itu selamat menempuh hidup baru karena kan segala sesuatu baru itu dijalaninya gitu. Next. Selamat menempuh apa? Selamat menempuh hidup baru, sakinah, mawadah, wa umur. Kalau selamat menempuh bentuk baru disunatan, Jay. Tapi memang menikah itu butuh mental warrior betul, Pak. Betul ya. Karena kayak kalau berjuang gitu. kayak semua apalagi buat cowok ya, maksudnya karena orang cowok ya, jadi perspektifnya lelaki gitu. Sebagai pria yang menikah itu kayak yang awalnya masalah tuh cuma 1-2 gitunya, jadi numpuk jadi loba. Kata lain kemana berpikir karena orang cowok emang cewek itu berjuang lagi. Ente orang karena perspektif orang lalaki kan orang tak apa anu dipikirkan awewe anjing tong ngagiring opini ka dinya bangsat. Komedi visual. Bisa mana mengerdilkan Tidak, cewek pun punya masalahnya Nah, masing-masing. gitu dong. Cuman orang kan di awal disclaimer, ini perspektifnya karena orang laki-laki. bisi Kami feminisme. laki-laki. Bisi feminisme misu-misu gitu. Ah, bisi we mana diomongkeun Itu pamajikan, Iya. ditanyakeun. Ini akan rame kalau pendengarnya banyak. Kalau cuma 20 mah ya guys gitu-gitu saja lah. Bae tenan naon meh viral. Memang kalau gak siap berjuang ya pasti scary sih, Meris kalau gak siap berjuang. Ya dalam hal apapun juga itu wajib sih berjuang. Mas. Kalau benar bakal scary, bahkan dalam hal pekerjaan juga scary kalau kamu gak siap berjuang, Pak. Scary banget gitu. Lanjut, nah tapi nikah juga bisa jadi kekuatan besar. Nih, saya gak mau jualan mimpi, tapi kalau dapat partner yang satu visi, komunikasi jalan, dan dua-duanya punya growth mindset, nikah bukan kutukan, malah bisa jadi rumah, Pak. Betul. Bisa betul, jadi betul.
shelter kita gitu. Bisa jadi rumah karena syarat KPR harus ada penghasilannya itu. Penghasilan suami istri bisa dijadikan rumah. Menyatukan kekuatan. Betul. Common income sebutnya. Iya, jadi yang menyatukan kekuatan itu tidak hanya Power Ranger. Yang menyatukan kekuatan bukan cuma Subasa dan Misaki. Iya, slip gaji juga bisa. Karena yang dibilang itu. Nikah jadi kekuatan besar, bener sih. Bener ya? Nggak banyak di kita yang setelah menikah hidupnya jadi lebih better gitu. Maksudnya dalam segi karir. Better kan sudah lebih baik, jadi lebih better. Better lebih, than. iya ya. Jadi Lebih baik. better gitu. Cigano menikah tiba-tiba nu awalna usaha di pikiran aku sorangan. Ya. Karena ada partner, ada istri, jadi bisa mikirin bareng, Ya. ada support system, Support. jadi bisa lebih concern. Nu tadinya misalkan orang tidak jago soal pembukuan, karena istri lebih jago di masalah pembukuan. Tapi kita tadi dipikirnya istri romantuan mana ini romantuan apa? Tah. Orang mantuan istri. Nawan. Orang adalah orang yang seorang suami yang tidak pernah menuntut istri orang kudu A, B, C di rumah. Kita bisa ngejalaninnya berdua sama-sama. Kayak beres-beres rumah kan, kalau orang-orang pada zaman dahulu itu ada tanggung jawab istri kan. Iya. Tapi kalau bagi orang itu ada tanggung jawab bersama. Betul. Kayak gitu-gitu. Orang Setuju sih orang. bantuin istri. Apalagi dalam agama Muslim ya. Tugas bersih-bersih rumah itu kan tugas suami sebenarnya gitu. Oh sebenarnya itu suami malah. Tugas suami. Hadirin. Enggak, itu benar-benar serius, itu benar. Emang Tugas suami itu. Secara agama Islam. Secara agama gitu. Wah, Lamun- kita yang membagi tugasnya atau kumaha? Enggak. Karena cenderung karena suami harus mencari nafkah, mungkin karena nggak akan keburu waktunya, mungkin bisa dibantu sama istri gitu. Karena orang mah dan istri mencari nafkahnya berdua, jadi urusan rumah tangga Urusan bersih berdua kayak jangan cuman bersih-bersih lah. Kayak mandiin anak aja. Mandiin anak tuh kalau pagi istri, sore orang. Kayak gitu. Soalnya istri pagi-pagi lebih prepare. Yang berangkat kerja, orang pulangnya bisa lebih cepat. Betul. Jadi orang mau ngurus kebutuhan anak di sore hari kayak gitu-gitu. Memang jadi masalah rumah ini bukan cuma masalah rumah yang mewah ya Pak ya, bukan rumah yang bagus gitu, rumah yang mahal, tapi rumah itu adalah tempat di mana kita bisa salah, boleh salah, boleh lelah, tapi tetap dicintai dan didorong maju. Iya. Itulah rumah. Istri saya adalah rumah saya. Betul. Kita boleh salah, boleh lelah, boleh. Tapi kita tetap dicintai dan didorong maju. Ya, betul. Karena cuman istri orang di mana orang bisa momen nangis kejar anjing menghadapkan pamajikan orang. Ya. Di mantan-mantan orang sebelumnya atau di teman-teman sahabat orang sebelumnya. Istri sebelumnya? Enggak belum. Belum pernah. Oh, enggak belum. Maksudnya tuh Rame nih Hampura. Maaf buat istri itu saya itu bukan kaleng. maksudnya belum. saking orang menganggap istri orang adalah rumah. Karena kan pria mah egonya tingginya. Ya. Nangis depan orang tuh Waduh. anjing, kayak gimana gitu. Iya. Tapi orang bisa ngelakuin itu depan istri orang. Kalau orang capek kayak pengen peluk. Iya. Kenapa lagi stres gitu, misalkan lagi banyak masalah dia cuman meluk, gak usah dengerin omongan orang kayak jempe, manehna jempe cuman meluk doang. Prek guys. Nah, itu obat dari segala masalah yaitu di hubungan badan. tapi emang lamun rumah secara harfiah adalah tempat tinggal kan? Iya. Tapi secara etimologi atau secara secara filosofis rumah itu adalah tempat di mana Tempat kita orang ngerasa pulang. jadi itu rumah gitu. Iya. Karena percuma imam maneh gede no tadi cek manis. Percuma imam maneh mewah kalau pas maneh pulang maneh nggak ngerasa jadi di rumah gitu. Asing gitu. Iya, apalagi kalau di rumahnya orang enak sih, maksudnya rumah tuh menurut orang tuh di mana orang bisa modal dengan tenang. Anehnya orang lamun boker di tempat umum sok jipers ya. Iya karena maneh tidak merasa safety di situ. Dia tidak merasa safe, Iya, gitu, betul, tidak betul. merasa aman gitu kan, Tidak merasa padahal aman. Anjing shit. Kalau di Pas boker ya udah kayak rudal kan. insting seekor binatang itu dia makan boker di tempat yang ngerasa dia aman. Ya, betul. Sarua orang ge Jadi sebagai manusia juga punya animal instinct berarti ya. iya punya lah. Iya.
Berarti bisa dipastikan yang nyaman bukan di tempat umum itu gede kawani berarti. Gede kawani. Ya. Tadi si di iya teh dengan Dari kawan ini jangan antara nyakap paksa lah. ya ini gus madi anjing jadi bete mah nyarek di burusutkeun di calana ka babayang. Eta mah kan itu karena eta mah teu nyaman tapi orangnya kudu eta mah. Teu nyaman we di mana ge. Teu bisa sih. Cika Apa gede kawani berarti. modal di tempat umum atau minimal mondok dan babaturan terus sare tah urang teh bisa kurang nyaman. Ya pasti kurang nyaman sih. Kurang nyaman. Pasti kurang nyaman. Karena modal bau. Eta paling utama. Nah bisa jadi Ya orang tuh nyamannya karena orang sieun bau. kan pasti ya teman. Itu urang mah ngarasana sieun lain sieun bau karena itu adalah hal lumrah saat mana datang ke WC bau tai. Ya normal Itu Kadang adalah orang hal yang normal. Insecure, orang kadang langsung insecure gitu. Lah emang aya orang anu ngomongkeun tai maneh? Aya. Misalkan mana geus Orang di kantor, orang di terus kantor. mere geus modal. Duh pret. Aneh keluar gitu terus aya jelema modal teh kacai urut maneh terus keluar terus nge-tweet anjing. Aku masih deg-degan ya, karena tadi aku dari WC bau tai. Anjing enggak Normal ada. anjir di WC bau tai. Lumrah. Aing geus di toilet kantor, boker keluar, anu asup. Bau tai cenah gitu. Nah berarti eta nu asupna aneh. Aneh. Ngaranna WC-nya pasti bau tai. Bener kata. Ngarep naon maneh? Aneh justru ieu bau tiba-tiba bau daging kita aneh. Aneh. Berarti sih lain di WC eta. Di pajagalan. Itu orang di WC. Udah ada mun bau gele gitu. Paling hoream lamun datang ke WC di daerah-daerah pasar aing. Tempat Atau umum. terminal. Tempat umumna spesifik eta lah. SPBU masih kena yang orang penting. masih berani di masjid. Oh, masjid bersih wae, Pak. Jarang WC. Itu tapi emang Masjid bersih. jarang WC masjid itu sekotor itu tidak pernah menemukan orang menemukan WC masjid seperti WC di terminal misalkan. terminal aya nu halus maksud teh anu pasti goreng mah di tempat bumi perkemahan anjing pasti butut gitu. pasti butut anjing bumi perkemahan Coba toilet portable atau apa tuh? anjing goreng pisan anjing Atau eta mah kan sekedar aya, Pak. Aya. udah oke lah mun gorengnya ieu mah jorok Pak. Lagian satu konsepnya perkemahan tapi nyediakeun toilet enggak survival sih. Iya ya. Beda Pak, mana perkemahan aja mana Iya, naik gunung ngerti, aja. ngerti. Cuman menurut orang lamun camping tuh di tempat camping aya toilet enggak banget gitu. Ya justru harus disediain toilet. Kalau nggak disediain toilet, anjing tai bertebaran di mana-mana. Digali tanah, bisa ngegali tanah. Iya, nggak semua orang punya edukasi seperti itu, Halis. Ya nah, kalau nggak punya edukasi naik gunung jangan naik gunung. Enggak itu gede gunung ini mah kemah Oh, aja. Kemah aja. Aing ngomong kemah, anjing Kemah aja ini. Anjing komedi visual nih, wae anjing. Si goblok. Oke, nikah kalau Anda merasa nikah itu menakutkan bagus, tapi jangan berhenti di takut. Takut itu bikin waspada, tapi jangan bikin lo kabur jadi pakai lo nih. Yang harus dilakuin adalah yang satu, perbaiki diri lo sendiri. Betul tidak? Ya. Gimana tuh? Gak ada argumentasi ini? Iya doang. Ada lah, Pendewasaan perbaiki diri diri, sendiri betul. adalah bentuk dari muhasabah. Anjir, Apa tuh muhasabah? Muhasabah itu ya lebih ke apanya nalimakeun Kontemplasi. Kontemplasi dan koreksi diri. Koreksi diri. Jadi itu manifestasi dari pendewasaan gitu. Iya. Wajar takut dan udah takut lalu manifestasi muhasabah. Muhasabah. Karena emang Normal, benar normal. Pak, sesuatu yang menakutkan itu lebih safety dibanding sesuatu yang tidak menakutkan. Oke. Contoh, mana naik pesawat itu pasti lebih safety Oke, karena motor. Karena naik pesawat kemungkinan buruknya lebih gede, Iya. bukan lebih banyaknya, lebih gede, Lebih gede. dibanding naik motor. Naik motor lebih banyak. Iya. Tapi kan kemungkinan ayeuna trouble dina motor, Iya. jatuh babak doang. Iya. Pesawat Pak, dar labuh modar kabeh kan. Nah, jadi sesuatu yang lebih safety itu pasti lebih menakutkan. Iya. High risk, high return. Resikonya tinggi. Filosofis. Itu emang bapak filosofi dunia. Edwin yang bapak filosofi, saya cuman bapak-bapak. Bapak-bapak aja. Oke, dan kemudian jangan berhenti di takut, yaitu adalah pahami luka dan pola hubungan. Kan cara kita menjalani hubungan tuh berbeda-beda. Ada yang posesif, ada yang
ngantep. Naon sih bahasa Indonesianya ngantep teh? Cuek. Itu Ada yang pragmatis. ada yang sukanya sentuh-sentuhan gitu kan, ada yang nggak suka Oh iya, sentuh-sentuhan. itu bahasa love language. Love language. Oke, bahasa tata seru ta. Love language mana naon? Kalau ieu pahami Orang luka apa sih pemajikan orang. Man, Love language. lanjutnya Physical attack kan mana mah. aing gitu sih. Ting heart attack aja. Attack area aja. Love language juga mah lebih ka naon nya, alamun urang sisi dari sisi damai gitu eta love language, jadi orang aya masalah lebih ka mengalah kayak gitu. Kan aya nu nanti aya nu resepna teh dipuji. Nya. Affirmation. Aya anu resepna teh bersentuhan. Ada yang sukanya dikasih surprise. Iya. Ada yang sukanya dikasih perhatian kecil gitu. Mana lagi? Urang leuwih ka physical touch juga ada. Aing resep bersentuhan dengan istri urang. Oh, jadi bunda tuh wah langsung digerepe. Tidak dong. Kayak orang suka meluk istri. Datang langsung, kamar ditoyor gitu kan. Mantep. Tidak beda ya, physical attack. Tapi orang can paham dengan pahami luka, maksudnya mas pahami luka. Maksudnya teh kan orang tuh kan boga trauma sih kan. Traumatis. Tadi mana boga traumatis masalah mana tadi kan. Maka dari itu ketika mana punya luka, mana itu harus punya partner mana harus menyadari luka mana itu. Termasuk orang juga harus menyadari Luka sih itu, luka dia. Kami luka dan pola hubungan jika tadi. menurut tadinya love language. Tapi mana termasuk orang yang seperti apa dengan pasangan? Apakah posesif atau Enggak. Orang sangat tidak posesif, orang percaya diri gitu. Kalaupun dia suatu saat ketahuan, misalkan amit-amit berkhianat dan itu bukan cara orang. itu salah dia? Itu salah dia dan orang akan bangga dengan itu. Maksudnya tuh bangga bahwa orang nggak melakukan Kayak bahasa this is not my loss but your loss. Iya. Eta kutipan di mana eta? Eta lagu Itu asal adalah kekalahanmu gitu ya. karena mana yang menyanyiakan orang. Yoi. Bukan orang yang merasa kehilangan mana, tapi mana yang bakal ngerasa kehilangan orang. This is your loss, bro. Terus apa tadi teh? Love language. Kalau orang sih deserving kayaknya. Udah paling benar. Apa tuh? Dilayanin. Oh, dilayan. Misalkan tepupugu aya makanan gitu. Terus, meskipun orang nggak butuh tapi orang kan senang pisan gitu. Akan senang banget. Nah, gitu teh aya bahasana dah khusus teh. Sama love language nu resep gitu. Nya deserving. Bener Serving and surprise. Iya, atau silver sulfur gitu. Anjing belerang. Lamun mana tipikal nu peace and Love and gaul. Anjing, kolot pisan bangsat. Peace, love and gaul. Jadi yang Libra minggu ini adalah hati-hati dalam memakan bakiak. Lucu wae si bangsat. Terus adalah belajar komunikasi, leadership dan kompromi. Leadership itu gak cuma di pemimpin, Pak. Dipimpin pun butuh leadership. Yes. Kita harus bisa menerima. Karena arti leadership itu bukan, kalau analoginya bukan orang yang di depan aja. Betul. Kalau leadership itu orang yang di samping. Profesor Di belakang pun harus bisa punya Iya, karena di samping itu bisa ke belakang, bisa ke depan. Jadi seperti Seperti Ki Hajar Dewantara dan beserta murid-muridnya. itu Turihan ya nih. Kata benar kan? Iya. Ingat Ingat sosung tulodo. Tutwuri handayani, hitut nyeri hayang. Oh, jing penistaan pahlawan ya sih. Penistaan pahlawan, penistaan bed SD. Tapi mana belajar tuh komunikasi, leadership dan kompromi lain. Justru orang menikahi istri orang salah satunya karena komunikasi orang enak sama dia. Oh. Makanya terbangunlah kepercayaan antara kedua belah pihak. Karena menurut orangnya mana sudah menikah itu cinta tuh bisa luntur. Yes. Kepasangan tuh kita bisa bosen. Tapi kalau komunikasinya bagus, Nah. kita tuh bakal betah. Enak diajak ngobrol, enak diajak kompromi, berargumentasi gitu. Ya, betul. Beda jeung ayeuna jelema nu ngan saukur nuntut gitu. Patriarki banget itu. Kalau mana gimana? Orang lebih sama sih. Karena orang Belajarnya gimana? Belajarnya di mana tuh? Apakah sudah komunikasi udah bagus dulu baru belajar? enggak, apa? kita belajar bersama-sama gitu. Gimana tuh belajar bersama? Contoh kalau misalnya ada suatu hal, ya Kak, kalau saya sih paling seneng istri itu ngasih kabar, ngasih komunikasi kayak gitu.
kayak gitu ya kita belajar bareng-bareng gitu. Kalau misalnya istri nggak ngasih tahu sesuatu, ya saya ingetin kayak gitu. Ya sama-sama belajar gitu. Yo. Terus pernah tuh mana kompromi hal yang mana sebenarnya nggak bisa tapi kok gak kompromi jadi oke lah nggak apa gitu. Sering nggak tahu. Sering orang. Karena Contoh deh. Oke, kayak misalkan orang yang selalu pulang larut Pulang atau misalkan orang terlalu ngejar passion orang gitu. Entah itu di stand up atau di teater gitu. Yang dulunya mungkin orang terlalu mengabaikan argumen istri soalnya itu. Akhirnya kompromi. Kamu boleh kayak gitu, tapi di saat aku pengen main besokannya, kamu nggak boleh nolak. Kayak gitu-gitu. Dan akhirnya komunikasi deh balik di lamun komunikasi kan orang tahu dia pengennya apa. Mau bisa kompromi. Iya. Kamu pengennya apa, tiba-tiba ngambek gitu. Kan ayahnya gitu geringan. Kamu tuh nggak peka anjing. Baik lo gubal biliar gitu. Semuanya itu harus dikomunikasikan. Betul sekali. Kompromi mana Pak Kalis yang Orang paling diinget? Bukan paling diinget. Sampai sekarang masih dijalanin masalah parenting. Orang belum punya anak jadi belum tahu ya. Nah, mungkin gimana tuh? Jadi karena orang kebanyakan kerjanya di rumah. Jadi istri saya ya kita berdua sepakat kalau anak itu diasuh lebih banyak sama saya di rumah gitu. Belum ketika saya harus kerja, ya paling gantian sama istri gitu. Okay. Istri yang misalnya saya ada keperluan pagi, istri bisa ngambil shift siang untuk kerja. Gitu. Baiklah. Itu tak menarik tak parenting di hubungan. Ya, mungkin kalau parenting bisa banyak itu bahasanya Pak. Enggak, maksudnya orangnya besar jeung si Olis. Kayak parenting kadang pola parenting nu orang pengen sama istri itu kan bedanya. Bisa beda. Ada dua faktor lah. Mana istri sama mertua. Ente mertua orang tuh bisa intervensi. Kalau mana sudah mau komunikasikan itu. Ya, cara agar mertua dan orang tua orang tidak intervensi adalah kita tidak tinggal dengan mereka. Tapi kan bisa wae kan? Tapi berkunjung wae. Kurang ditolak intervensi. Kumaha cara Kalau saran diterima, kalau bagus dilakukan. Ya. Kalau menurut orang tidak cocok, nggak dilakukan. Ya. Kayak misalkan di rumah mertua orang, anak orang tuh bisa kayak inilah jam dia nonton YouTube. Namun orang batasan sampai jam 9. Ya. Dan dia pegang HP itu dari setelah makan malam. Setelah makan malam antara jam 7 atau setengah 8 gitu. Manena boleh mainin HP sampai jam 9. Lewat dari situ HP diambil, dia tidur. Nah kalau di rumah mertua dia bisa bablas. Nah, orang pernah di omongan, tapi via istri orang. Kalau misalkan kayak gitu jangan deh, cek orang teh jangan dibiarin soalnya anak nanti nampes. Situ di bawah deh gitu kayak mana gitu. Kayak gitu. Tapi mertua orang adalah tipikal orang yang open gitu. Kalau misalkan bisa pengertian. Iya, kayak misalkan makan makanan manis malam hari. Karena budak orang adalah cucu pertama dan cucu satu-satunya di keluarga besar. Istri orang, keluarga besar istri orang, dimanja banget Pak. Dia pengen apa-apa juga dibeliin. Orang malah sempat berpikir kalau ya udahlah mungkin cheating day-nya di rumah orang tua. Iya. Gitu. Orang mikirnya gitu sih. Tapi emang itu sih begitu. Ya tenanawan sih buat refreshnya dia lah nggak apa-apa. Cheating gitu anggap hari-hari tidak begitu. Gitu. Stresnya di rumah di orang saat di rumah. Kakek neneknya bisa lebih free lah dia, bisa lebih free. Ya karena ya sih orangnya budak orang lah mau di rumah di orang diasuh, ketat masalah makan, ketat bisa. Betul. Tapi ketika di rumah nenek atau kakeknya, nyanges lah rumah mereka gitu. Karena anak orang lebih happy ketika bermain dengan kakek neneknya gitu. Tapi kurang tetap kontrol. Ya, orang mah sok ngomong gitu ke istri orang jangan gini-gini. Tetap monitor atau tetap kontrol? Tetap dimonitor. Monitor sih. Tapi orang mainnya menerapkan good boy and good cop, bad cop jeung pamajikan. Di saat orang ngambek, pamajikan orang akan menjadi orang yang angel nah anjing. Di saat pamajikan orang ngambek, orang bakal jadi angel nah. Jadi orang mau ulah aya momen di mana orang duluan. Tapi emang orang bad copnya Pak Dedi Dedi Mulyadi aja. Asli budak orang mau non dari video eta langsung sieun. Tapi orang mertua orang gitu kurang diomongan gitu. Gak boleh kayak gitu. Orang tidak mau menerapkan anak orang mempunyai ketakutan akan sesuatu hal gitu. Tapi berikan dia alasan yang lebih logis dibanding nakut-nakutin. Orang teresep kalau mau ditakut-takutin. Oke. Terus ada argumen lain adalah
nikah bagus tapi jangan berhenti di takut nikah bagus tapi jangan berhenti di takut adalah ya buru-buru karena usia atau tekanan sosial. Iya betul, anjing. Mana tergolong orang yang menikah di waktunya atau karena ada tekanan-tekanan Enggak, orang nggak peduli tekanan soal orang. Orang nyantai ditekan teh kalem gitu orang. Mana Lis? Ya orang tekanan karena ada punya pasangan, punya pacar gitu. Jadi orang ditekan harus naik level. next level gitu. Oleh pasangan. Oleh pasangan dan keluarga pasangan atau keluarga mana juga ada pressure? Ini suku keluarga. Orang keluarga. Orang suku keluarga. Suku keluarga. Jadi orang pas orang kepikiran menikah karena si istri orang iya gitu anu. Oh, mana pas menikah teh mana udah dalam kondisi yatim piatu? Batangan betul. Batangan anjing. Iya, sia anjing batangan bangsat. Jadi ya banyak banget yang tekanan sosial ya, terutama karena teman-temannya udah pada semuanya, dia jadi harus juga tuh langsung gerillian nyari-nyari gitu kan. Padahal mah nggak usah. Padahal mah ya nikah mau ketika dewasa aja, ketika cukup. Menurut mana menikah waktu yang tepat kapan? Ketika sudah dewasa pak. Menurut mana? Ketika sudah dewasa dan beres segala hal tentang diri sendiri. Namun orang ketika persepsi lu soal kesiapan menikah dan kenyataan sudah beriringan, ya itu titik di mana mana kudu nikah. Kok banyak. Misalkan mana persepsi mana soal kesiapan menikah, kan jelema beda-bedanya. Aya nu menikah tuh harus dewasa, ada yang menikah itu karena umur, ada yang menikah itu karena karir. Dan secara kenyataan realita sudah berjalan beriringan gitu. Oh jadi mana yang nyari hela balance gitu. Jadi menikah tuh nggak ada takaran umur atau waktu yang tepat. Saat persepsi mana soal pernikahan dan kenyataan itu sudah beriringan, ya udah nikah gitu. Meskipun itu misalkan mana mencapai itu di usia 40 aman. Aman. Oh, oke. Aman lu namanya juga 40 tahun, Pak. Ya namanya kan gelisnya dan artis gitu jadi gampang gitu. Iman hese mah kan di kerunya, Pak. Contohnya Jangan ayo enggak mau Yang maneh lah kolot gitu kan, maneh ge kolot nikah. Nikah umur berapa, Lis? itu 5 orang. Lumayan, itu lumayan sih. Tapi kan tidak ada patokan umur apakah itu nikah tua. Tidak. Orang 35, istri orang 30. Iya, berarti tidak tertekan kan waktu itu apa tertekan? Tertekannya paling biaya pernikahan. Oh, iya. Itu teknis. Iya, maksudnya teh tidak ada secara takaran umur nggak ada. Nggak ada, cuman mana punya persepsi nikah itu harus mempunyai pola pikir yang dewasa. Saat kenyataan mana sudah mempunyai itu, ya udah tinggal nikah aja. Ya, satu hal alasan unik sih ya menurut orangnya, alasan pasangan orang dulu pacar orang atau istri orang mau enak ngajak orang menikah. Alasannya karena manusia itu kan kalau ditarik ke sisi agama untuk menikah untuk melestarikan penduduk kan. Ya. Jadi ditakutkan istri orang ketika istri orang menikah dengan usia yang udah tua, dia itu takut organ-organnya ketika mau punya anak ada yang terganggu gitu. Tidak kuat lagi untuk atau kurang Atau ya kayak lu namanya kan kurang proporsional untuk mengandung gitu ya. ya ketakutannya di situ gitu. Jadi menurut orang ya marriage is scary menurut artikel ini, sorry bukan menurut orang. Marriage is scary but also being alone forever with broken patterns itu juga scary. Jadi mana hidup sendirian dengan pola-pola yang rusak juga menyeramkan sih. Hidup sendirian dengan pola yang rusak ya itu menyeramkan gitu. Takut nikah itu sehat tapi bikin lebih bijak. Tapi kalau takut itu malah bikin gak mau belajar dan tumbuh. Kamu akan terus menerus menyabotase hubungan. Baik yang udah ada maupun yang akan datang. Lu nggak butuh pasangan yang sempurna, lu butuh 2 orang yang mau sama-sama tumbuh. Dan itu lebih berani daripada sekedar pacaran lama-lama tanpa arah. Anjay. Pokoknya nih buat halayak 730, baik yang udah menikah atau belum menikah, yang masih takut untuk menikah atau yang udah ready mau nikah, apapun nanti kedepannya itu mah misteri. Betul. Itu mah nikmatin aja chapter dalam hidup maneh tuh kayak maneh baca buku yang belum tahu spoilernya kayak gimana. Dengan catatan pondasinya kuat dulu dong. Iya. Ya jadi untuk sobat Halayak 730. halayak 730, kalau lu mau menikah ya lu menikah aja, jangan berpikir lu udah ketuaan atau belum siap. Yang pasti nah ini ada hal yang menarik nih. Setuju juga dengan statement Nepak wae ping Nah. kan minjem duit maksud.
Minum duit mah garuk-garuk lutut anjing. Setuju gak dengan statement menikah muda agar terhindar dari zina? Mungkin itu bahasan lain kali ya. Tapi secara singkat dulu, orang setuju. Orang tidak. Kalau terlepas dari zina, setuju sih. Setuju. Kan Orang itu tidak. tujuannya. Untuk menghindari zina itu nggak harus menikah, baca zikir, beribadah itu juga terhindar dari zina. Gak semua orang yang beragama muslim Tapi kan itu imannya kuat bisa menyalurkan libidonya. benar, tapi kan statement-statement ini keluar dari para pemuka-pemuka agama. Iya betul. Emang tidak salah. Emang si pemuka agama ini bilang dengan statement itu tidak salah. Iya. Argumen maneh pun tidak salah. Tidak ada yang salah. Karena untuk menghindari zina jangan ke menikah karena ya banyak lah. Cara untuk menghindari zina. Cara untuk menghindari zina ikut Salah satunya menikah. Itu juga. Tapi kan menikah kalau kita nggak punya keberanian, nggak punya kedewasaan, Yang tadi kita udah bahas. riskan. Ya salah satunya ikut stand up komunitas kayak gitu. Tapi itu tidak termasuk dalam Tidak. zikir kajian ya. Tidak. Itu maksudnya kegibah. Cuma pokoknya intinya kayak gitulah buat teman-teman halayak 730 yang Budiman. mendengarkan podcast ini soal married is scary. Married is not scary. Yang scary itu adalah ngerokok di depan SPBU. Oke. Nozzle. 730 versi cinta-cinta ini. Kita tutup. Jangan lupa buat subscribe YouTube-nya 730. Terus apa lagi? Follow Spotify-nya. Dan beli kopi di Memoir. Kopi Memoir di Lensa Manyar. Ya, terima Yeay. kasih gua Kaleng. Gua Holis. Dan akulah satu-satunya yang punya komputernya. 730. Bye bye.